Bang Imrus, Ya. kita akan membahas pidato pelantikan Prabowo di DPR MPR kemarin. Ya betul. Di dalam pidato Prabowo itu tidak menyinggung sedikit pun tentang IKN. Iya, maksudnya menarik. Apa kira-kira maksudnya? Baik, ini saya kira pertanyaan ini udah baru luar biasa ini. Sementara dia campaign kemarin melanjutkan. Ya, gitu ya, termasuk IKN gitu ya. Tapi tidak menyinggung itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi beliau lupa menyampaikan itu, namanya manusia kan. Ya. Tetapi saya berpendapat seharusnya kalaupun itu lupa disampaikan lagi press conference besoknya atau beberapa jam kemudian. Mohon maaf, ada pidato saya yang terlewatkan. Kenapa perlu harus disampaikan? Karena dia bilang kemarin adalah melanjutkan. Itu kemungkinan pertama. Kalau dia artinya lupa. Kalau lupa berarti disampaikan dong setelah selesai campaign, selesai pidato kan? Boleh dong disampaikan. Atau memang tidak lagi, saya berpendapat bahwa IKN tidak prioritas utama lagi dalam pembangunan dia. Saya tidak katakan tidak dilanjutkan. Tapi tidak prioritas utama, kenapa? Karena tidak diucapkan, kan begitu. Karena gini, segala sesuatu yang ada menjadi suatu agenda utama dalam peta kognisi kita, itu biasanya lebih kita kemukakan, lebih kita prioritaskan, walaupun disampaikan di awal atau di tengah. Karena dia dalam pikiran terus ya. Berarti dalam pikiran beliau, boleh jadi ini tidak lagi prioritas. Dia hanya fokus di masyarakat dan terus terang, kalau saya berpendapat, jangan paksakan Pak Prabowo untuk melanjutkan apa yang dibuat Pak Jokowi. Gitu. Jangan paksakan, biarkan Pak Prabowo berkreasi demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Artinya IKN bisa mangkrak dong, Bang? Boleh jadi tidak jadi prioritas utama, gitu ya. Atau memang tidak jadi dibangun. Kenapa? Karena prioritas-prioritas yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bicara tentang kemiskinan. Artinya mengangkat masyarakat miskin supaya mereka bisa tertawa. Baru kemudian wong cilik. Baru kemudian adalah pemberantasan korupsi. Saya kira kalau itu dilakukan secara efektif, tahun ketiga bisa saja IKN dilanjutkan karena sudah ada dana. Jadi jangan sekali-sekali kita misalnya katakanlah membangun sesuatu, saya setuju dengan IKN, gitu ya, pembangunan tersebut. Tetapi kita juga harus hitung dari mana kemampuan ekonomi kita. Jangan sekali-sekali, menurut saya, membangun ibu kota negara sebagai sesuatu yang membawa wajah Indonesia. Saya kira janganlah kita minta utang dari luar negeri atau menanam modal, biarlah itu menjadi pembangunan. Saya kira bisa loh, Bang, itu kita bangun bersama. Dengan cara apa? Partisipasi masyarakat. Bisa nggak setiap warga negara Republik Indonesia ini sekaligus menunjukkan kebersamaan daripada pemerintah gitu ya. Misalnya seperti ini, setiap warga negara Indonesia yang berpenghasilan 5 juta ke atas, misalnya minimal dia menyumbang 10.000 per bulan. Misalnya begini. Jadi kalau dia 10 juta berarti menjadi 10.000. Jadi terjadi akumulasi. Kalau itu dilakukan dan itu menjadi partisipasi di seluruh rakyat Indonesia, terjadi itu pembangunan. Karena dengan demikian kalau dana itu dari rakyat, dari seluruh rakyat menjadi merasa memiliki kan. Misalnya contoh, Bang, kalau pembangunan itu dari sumber dana rakyat, sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia, kan perlu kita pembangunan kita kan gotong royong, Bang. Kita gotong royong. Misalnya katakanlah saya sumbang 5.000 per bulan misalnya ke situ, misalnya seperti itu. Aku kan akan bangga berkunjung ke IKN kan, wah ini hasil buat tangan saya. Nah, bisakah misalnya Kementerian Komunikasi sekarang, kalau nggak salah dinakodai oleh Mutia Hafiz, melakukan rasa memiliki kepada IKN. Ini tugas dari seorang Kementerian Komunikasi. Itu mungkin kan ya, Bang? Mungkin, karena gini, ketika sesuatu kita komunikasikan kepada orang lain tentang sesuatu, bisa nggak dia merasa memiliki terhadap sesuatu itu? Sehingga kalau merasa memiliki, dia dengan sukarela menyumbang. Kalau nggak salah itu pernah kejadian di Aceh atau apa yang mengumpulkan pesawat untuk perjuangan Indonesia. Ada di Taman Mini pesawat itu kan. Kebersamaan. Karena apa? Waktu itu mereka ingin Indonesia merdeka dan rakyat Aceh menyumbang dari hasil rempah-rempah mereka, sehingga waktu itu pesawat pada saat itu mahal banget loh. Masyarakat Aceh mampu membeli pesawat dengan sumbangan dari masing-masing warga negara. Bisakah kita buat seperti itu sebagai contoh loh? Untuk IKN kita sumbangkan, tapi tunjukkan dong bahwa masyarakat merasa memiliki. Salah satu bentuknya rasa memiliki, kita adopt apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, yaitu tanpa korupsi. Tapi sepanjang masih ada korupsi, Bang, rakyat akan bilang curiga terus, skeptis terus. Ngapain aku sumbang? Orang toh nanti dikorupsi, kan begitu. Nah, kalau memang sungguh-sungguh kita pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo, itu efek dominonya adalah bahwa rakyat akan merasa memiliki.
terhadap program pemerintah, salah satu diantaranya adalah IKN itu, Bang. Nah, itu penumbukan kesadaran. Kalau kita bicara komunikasi adalah peta kognisi, attitude atau sikap, baru behavior, yaitu bahwa masyarakat well informed bahwa IKN itu untuk kita dan wajah kita, tanda kutip. Baru kemudian masyarakat akan senang. Ya, bila perlu bisa saya tawarkan kepada Mutia Hafiz misalnya. Ada suatu catatan dibuat di situ nanti semacam monumen, daftar nama yang menyumbang sekalipun 5.000 perak. Diurut saja di situ ada daftar dibuat di website yang menyumbang IKN. Nah, dicantumkan bangga enggak kita membangun. Jadi saya terus terang, apakah Mutia Hafiz menguasai komunikasi yang bisa menggerakkan masyarakat, tidak sekedar hanya duduk di situ, tapi bisa menggerakkan masyarakat merasa memiliki terhadap IKN, merasa memiliki kepada bangsa dan negara. Ketika Indonesia, rakyat Indonesia tidak merasa memiliki terhadap proyek atau program Prabowo yang saya kritisasi Menteri Komunikasi, karena dia tidak mampu membangun rasa memiliki, rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ini persoalan komunikasi. Nah, saya tidak tahu nanti Mutia Hafiz apakah dia didampingi oleh wakil menteri di bidang komunikasi. Misalnya, bisa saya tawarkan wakil menteri adalah apa itu ahli komunikasi kita itu Effendi Ghazali misalnya, seperti itu. Ya kan, mendampingi sehingga dia di bidangnya dan banyak orang-orang komunikasi sehingga Mutia Hafiz bisa berdiskusi dengan wamennya. Kalaupun Mutia Hafiz tidak begitu menguasai tentang konsep dan teori komunikasi. Demikian. Indonesia ini negara yang besar, dengan berbagai ribuan pulau, yang secara pengendalian, secara manajemen, secara koordinasi bukan sesuatu yang mudah. Termasuk korupsi yang merajalela. Bahkan orang korupsi itu menjadi seperti tidak takut. Bisa jadi karena hukumannya dirasakan ringan. Membasmi secara tuntas korupsi dan berbagai hal yang sifatnya penyimpangan itu dibutuhkan tangan besi. Yang saya pikirkan adalah Prabowo mempunyai pengalaman sebagai militer yang bisa saja akan berubah menjadi seorang otoriter. Mungkin ya itu, Bang? Baik. Kalau kita bicara sebagai seorang otoriter itu harus kita definisikan dulu apa itu otoriter, Bang. Jadi kalau otoriter definisinya adalah apa kehendak daripada pemimpin diwujudkan tapi tidak relasi dengan kehendak rakyat. Kan begitu? Tapi kalau otoriter itu yang didefinisikan sesuai keinginan daripada pemimpin tapi relasi dengan kesejahteraan rakyat. Misalnya contoh, Bang. Negara kerajaan misalnya. Ya kan boleh dikatakan raja ini sesuatu yang mutlak, gitu kan? Tetapi digunakan untuk kesejahteraan rakyat, gitu. Coba negara, katakanlah misalnya kerajaan-kerajaan, katakanlah Brunei Darussalam, disejahterakan dengan rakyatnya, gitu kan? Jadi jangan didefinisikan otoriter itu dalam pengertian sempit dan selalu negatif ya. Iya, bisa otoriter dalam arti yang positif. Nah, dalam hal penegakan atau pemberantasan korupsi, saya mendukung kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan yang otoriter di dalam pemberantasan korupsi, gitu ya. Tapi untuk kepentingan kepentingan rakyat. Artinya, misalnya contoh, bisa saja kita tiru tapi tidak konsep seperti itu. Saya kan kata pemimpin China, saya sediakan 1000 peti mayat, satu buat saya artinya bahwa tidak hanya untuk lo, kan gitu. Nah, itu suatu ketegasan. Boleh nggak misalnya? Tidak harus seperti itu dilakukan Pak Prabowo misalnya, tapi seperti ketegasan seperti itu. Misalnya contoh, bahwa buat saja undang-undang kita korupsi 500 juta ke atas misalnya, atau berapapun kategorinya, hukum mati. Misalnya, peraturan itu bisa dibuat bersama-sama DPR. Kalau misalnya ada partai tertentu tidak setuju, jadi rakyat jadi tahu, wah partai ini kalau tidak dukung dia, partai ini berarti pendukung korupsi, kan begitu. Nah, atau memang biar lebih cepat, Prabowo bikin perpu tentang pemberantasan korupsi yang tegas sehingga nanti kan 3 bulan sudah bisa berlaku kan. Nah, masa 3 bulan ini dibahas oleh DPR. Kalau ada DPR yang menolak, jelas sekali partai itu tidak pendukung anti korupsi, kan begitu. Nah, ketegasan semacam itu diperlukan. Maukah Pak Prabowo? Karena dia katakan tadi bahwa ikan itu busuk dari kepala, bahwa ketegasan itu dibuat saja perpu. Misalnya, menteri yang ada sudah menjadi tersangka walaupun azas praduga tak bersalah berlanjut terus, saya putuskan dia mengundurkan diri atau secara
tidak langsung atau secara langsung dia otomatis bukan menteri saya lagi. Boleh dong seperti itu. Dibuat perpu seperti itu, ada pasal itu. Baru kemudian itu menteri. Demikian juga jabatan di bawahnya. Misalnya gubernur, wali kota. Kenapa, Bang? Korupsi itu sangat sudah penyakit kronis loh di Indonesia. Ada dulu 3 penyakit kronis kita di Indonesia, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba. Kalau saya melihat terorisme sudah relatif bisa teratasi, relatif ya. Nah, tidak seperti yang dulu tadi ada bom-bom. Nah, 2 masalah lagi adalah narkoba dan korupsi. Nah, bisa saja Pak Prabowo memfokuskan diri pada 3 bulan pertama ini kepada korupsi, pemberantasan korupsi, 3 bulan berikutnya untuk pemberantasan narkoba misalnya. Nah, 3 bulan pertama ini keluarkan saja perpu. Saya menyarankan kepada Pak Prabowo, karena persoalan korupsi sebagaimana beliau katakan itu, bahwa banyak orang korupsi gitu, bahkan menyinggung suatu kelompok-kelompok tertentu. Kalau dia melanggar, kalau dia korupsi kan tidak nasionalis kan begitu. Nah, saya menyarankan kepada Pak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya menyarankan kepada Bapak dengan segala hormat saya, mohon dibuat peraturan pemerintah perpu untuk pemberantasan korupsi pada 3 bulan pertama jabatan beliau ini, sehingga apa yang disampaikan dalam pidato itu bisa diwujudkan secara cepat, karena perpu kan hak beliau. Dibuat saja pasal demi pasal di situ. Isinya apa kira-kira, Bang? Salah satu diantaranya adalah pasalnya gitu ya. Berikan sanksi yang tegas kepada para pelaku korupsi, bahwa begitu tersangka gitu saja, jangan menunggu pengumuman. Bisa dong kewenangan beliau dibuat perpu tersebut, tersangka bahwa beliau secara definitif bukan lagi otomatis tidak menjabat itu lagi, tersangka saja misalnya gitu ya. Kalau diduga seperti itu kan masih debatable, tapi kalau sudah tersangka, walaupun pengumuman nanti kita lihat saja nanti apa maksudnya pengadilan, kalau sudah tersangka paling tidak 2 sudah ada bukti yang sah, ya kan, sudah 2 alat bukti yang sah. Nah, ini salah satu contoh misalnya yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga cita-cita beliau tentang mengangkat masyarakat miskin, dan salah satu kan dikatakan bahwa bantuan daripada ke masyarakat harus langsung. Jadi bisa melalui online langsung ke rekeningnya gitu ya, tanpa lagi kementerian-kementerian tertentu. Karena dana kita sudah banyak. Kalau sudah korupsi ditutup, Bang, korupsi kebijakan, korupsi macam-macam pajak, dan korupsi APBN, dan korupsi katakanlah di pertambangan dan lain-lain, cukup banyak uang kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, uang cilik. Jadi uang cilik menjadi bisa tertawa dan bahagia. Demikian.